Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ariandi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Makassar, dengan nomor induk mahasiswa 19310400022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem pendidikan jasmani Indonesia dan Australia pada mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga yang dibina oleh dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Adil MPD. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan salah satu disiplin ilmu yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan secara nasional, sehingga diharapkan melalui konsep dasar teori dapat diimplementasikan dalam perkembangan pendidikan jasmani dan olahraga, serta mampu mengarahkan dalam menganalisis secara cermat gejala-gejala yang timbul di berbagai negara maupun masyarakat sebagai akibat pelaksanaan sistem pendidikan jasmani dan olahraganya masing-masing. Selanjutnya, pada bagian A, konsep umum pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan merupakan upaya yang pertama, penyiapan peserta didik menghadapi dan berperan dalam lingkungan hidup yang selalu berubah dengan cepat dan pluralistik. Yang kedua, pendidikan merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan pribadi masyarakat dan berlangsung seumur hidup. Ketiga, pendidikan merupakan mekanisme sosial dalam mewariskan nilai, norma, dan kemajuan yang telah dicapai masyarakat. Dan yang keempat, pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Selanjutnya, pada bagian B, sejarah pendidikan jasmani di Indonesia dan Australia. Yang pertama, sejarah pendidikan jasmani di Indonesia, yaitu pada zaman kerajaan, zaman penjajahan Belanda, dan zaman penjajahan Jepang. Sejarah pendidikan jasmani pada zaman kerajaan yaitu latihan jasmani pada masa itu di samping untuk rekreasi juga untuk pembinaan jasmani dalam rangka tujuan tertentu, yaitu melatih keprajuritan olahraga tradisional tumbuh di daerah. Selanjutnya, pada zaman penjajahan Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, pada masa itu berkembang sistem Jerman, sistem Swedia, dan sistem Austria. Lembaga penjas yang didirikan ialah Sekolah Senam dan Sport Militer di Bandung dan AILO di Surabaya. PSSI berdiri tahun 1930 untuk menandingi NIFU. Selanjutnya, pada zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang berusaha melatih latihan kemiliteran pemuda-pemuda Indonesia untuk memerangi bangsa Barat. Jepang juga mengajarkan olahraga yang dibawa dari negerinya, yaitu sumo, judo, karate, dan taiso. Selanjutnya, pada Kementerian dan Pengajaran. Kementerian dan Pengajaran bertugas pokok yang pertama menyelenggarakan latihan-latihan jasmani guna memasuki angkatan perang secara besar-besaran. Yang kedua, membina mental yang rusak akibat penjajahan Belanda dan Jepang. Tahun 1946 diselenggarakan Kongres Olahraga pertama di Indonesia yang menghasilkan Polri yang tugasnya mengatur dan memusatkan segala urusan olahraga di seluruh Indonesia untuk mengurus kegiatan olahraga di luar negeri, maka dibentuklah KORI. Selanjutnya, pada masa tahun 1951 sampai 1990-an, yaitu banyak kegiatan yang dilakukan untuk memajukan pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia, yaitu yang pertama, PON 4 tahun sekali, kedua, POMNAS 2 tahun sekali, ketiga, mengikuti Olympic Games 4 tahun sekali, yang keempat, mendirikan Departemen Olahraga tahun 1962, kelima, melaksanakan Panji Olahraga, 6, membentuk Bapopi, 7, menetapkan Haornas atau Hari Olahraga Nasional, dan yang kedelapan,
kompetisi-kompetisi cabang-cabang olahraga. Selanjutnya, sejarah pendidikan jasmani di Australia. Bidang ini ditandai dengan munculnya sejarah besar pertama pendidikan jasmani. Merintis di antara sejarah dunia pendidikan jasmani ini adalah Van Dalen DKK tahun 1953. Sejarah dunia pendidikan fisik, budaya, filosofis, komparatif, dan Dixon DKK tahun 1957. Tengara dalam sejarah pendidikan fisik, ini adalah survei pendidikan jasmani yang paling komprehensif dari masyarakat kuno hingga abad pertengahan hingga era Eropa modern, Amerika Serikat, dan sejumlah negara kontemporer lainnya. Selanjutnya pada bagian C, yaitu sistem pendidikan jasmani di Indonesia dan Australia. Sistem pendidikan jasmani di Indonesia, yaitu sejarah perkembangan olahraga di Indonesia dimulai sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan hingga sekarang ini. Olahraga selain merupakan bagian dari kebudayaan manusia, juga merupakan bagian dari hidup manusia. Pendidikan jasmani dan olahraga dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia berkembang tidak dalam kesendirian. Keolahragaan di Indonesia berkembang sebagai wujud transformasi pandangan bangsa dari waktu ke waktu, sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Selain itu, sistem pendidikan jasmani di Indonesia semakin berkembang. Sistem pendidikan jasmani ini dimulai dari masa penjajahan, masa kemerdekaan, dan masa Orde Baru. Sistem pendidikan jasmani di Australia, yaitu sama halnya di Indonesia. Perkembangan sistem pendidikan jasmani dari setiap waktu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Dapat dilihat dengan penerapan pendidikan jasmani di sekolah-sekolah Australia. Awal mula perkembangan sistem pendidikan jasmani di Australia yaitu pada periode pribumi atau pra-kolonial, periode kolonial, dan periode pasca kemerdekaan. Selanjutnya pada bagian D, kelembagaan terkait pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia dan Australia. Kelembagaan di Indonesia. Indonesia salah satu negara yang berkembang di dunia, tentunya berkembang di dalam segala hal. Tanpa dipungkiri, perkembangan di dunia pendidikan dan olahraga sebagai bukti nyata perkembangan di dunia olahraga Indonesia menempati peringkat 5 besar dalam perhelaian olahraga terbesar di Asia, yaitu Asian Games pada tahun 2018. Keberhasilan tersebut tentunya hasil kerja keras dan kerjasama semua pihak. Tanpa dipungkiri, peran pemerintah dalam mengembangkan pendidikan dan olahraga yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, kelembagaan yang mengatur mengenai pendidikan dari tingkatan pendidikan dasar hingga tertinggi terdapat di dalam kelembagaan Kemendikbud. Kemendikbud sendiri yang mengatur mengenai peraturan atau undang-undang dan kebijakan terkait pendidikan yang ada di Indonesia, Dikbud. Selanjutnya, kelembagaan di Australia. Australia adalah federasi dari 6 negara berdaulat yang menempati area seluas ukuran daratan Amerika Serikat. Sekitar 2/3 dari 11 juta warga Australia berada di kota-kota pesisir. Pertanian skala besar beroperasi yang menghasilkan gandum, wool, daging sapi, dan produk susu. Namun sebagian besar Australia gersang dan tidak layak untuk pertanian. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pergeseran dan dari pertanian ke industri telah terjadi. Selanjutnya pada bagian E, program pendidikan. Kontrol pendidikan negara di Australia dengan sistem administrasi yang sangat terpusat yang pada dasarnya adalah sama setiap negara. Commonwealth adalah kantor untuk pendidikan yang didirikan pada tahun 1945 yang merupakan pekerjaan tambahan Departemen Pendidikan Daerah, tetapi tidak mengawasi kegiatan mereka. Setiap negara mengembangkan program pendidikan jasmani sendiri, tetapi kantor Commonwealth National Fitness menyediakan beberapa layanan yang tersedia untuk keduanya, baik negeri maupun swasta. Direktur Pendidikan Jasmani negara bertanggung jawab untuk mengembangkan alat bantu program studi dan pengajaran, pelatihan dan perekrutan guru, dan menyediakan pelatihan dan pengawasan untuk program lokal dan dimungkinkan dapat mengorganisir
program rekreasi bagi masyarakat. Departemen Pendidikan Daerah mengatur program pendidikan untuk menetapkan standar pelatihan para guru dan bertindak sebagai otoritas tertinggi dalam segala hal pendidikan wajib sampai usia 14 sampai 16 tahun. Selanjutnya, infographic style dengan beberapa poin, yaitu Dewan Kebugaran Nasional melayani dalam kapasitas penasihat dan mengkoordinasikan kerja Dewan Kebugaran Nasional. Selanjutnya, Dewan telah mengembangkan sejumlah pusat bermain, program kepelatihan kepemimpinan rekreasi, camp sepanjang tahun, program instruksi renang, klinik untuk meningkatkan standar pelatihan, program pelatihan jangka pendek untuk kepemimpinan pemuda, dan buklet kebugaran. Berbagai aspek dari program ini telah berbuat banyak untuk mengasimilasi anak-anak berpindah ke Australia Barat. Ada 3 orang laki-laki yang memainkan peran utama dalam membentuk gerakan pendidikan jasmani di Australia, yaitu Eden Jekyll Peterson yang diangkat sebagai Direktur Federal Pelatihan Fisik pada tahun 1910. Melakukan pekerjaan sebagai perintis Fritz Duras, orang Jerman, mendirikan kursus diploma di Universitas Melbourne, di mana menerima perjanjian pada tahun 1937 untuk melatih korps pemimpin masa depan. Gordon Young telah sangat aktif sejak dia diangkat menjadi Direktur Pendidikan Jasmani di New South Wales pada tahun 1938. Orang-orang ini telah banyak dalam memecahkan masalah karena program universitas yang mengandung kerja praktek dan penerapan adalah sangat berarti di Australia. Pendidik jasmani sekolah menengah telah disiapkan di Fakultas Guru dalam program diploma. Program diploma 2 atau 3 tahun. Guru sekolah dasar menerima beberapa pelatihan dalam pendidikan jasmani, dan gabungan seorang profesional dan pendidikan jasmani spesialis program latihan untuk sekolah dasar telah dikenalkan pada tahun 1966. Pendidikan profesional telah menekankan untuk dibuka di universitas program pendidikan jasmani, tetapi hanya 2 program sepenuhnya beroperasi. Sebuah program sarjana 4 tahun dengan meliputi sebesar pelatihan penelitian ditawarkan di University of Wisdom Australia. Sejak 1961, Universitas Sydney juga menawarkan program sarjana. Jumlah mahasiswa yang menyelesaikan program sarjana sedikit untuk pekerjaan yang menuntut dan derajat tidak diperlukan untuk mengajar. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang Australia telah pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi pasca sarjana. Program pendidikan jasmani di Australia sangat dipengaruhi oleh silabus dari Inggris sampai tahun 1942, ketika Australia Barat menghasilkan silabus non-Eropa pertama. Gerakan sekarang dilakukan untuk memperkenalkan pendidikan kesehatan, dan New South Wales telah meluncurkan program pencontohan kesehatan, pendidikan jasmani olahraga yang banyak, 1 periode untuk kesehatan, 2 periode untuk pendidikan jasmani, dan 2 periode untuk olahraga per minggu. Di sekolah dasar, program pendidikan jasmani biasanya terdiri dari latihan fisik atau conditioning dan posturat, senam, permainan, dan olahraga, senam irama, dan kegiatan tari. Pada pendidikan menengah, latihan fisik atau latihan kebugaran, senam, event atletik, permainan dan olahraga, berenang, dan menyelamatkan nyawa seseorang merupakan bagian dari integral dari program, dan beberapa penekanan pada tari untuk anak perempuan. Instruksi dan partisipasi dalam olahraga dan permainan sangat ditekankan dalam kelas dan luar kelas, dan program kedua-duanya baik anak laki-laki maupun perempuan. Anak perempuan berpartisipasi dalam olahraga yang membutuhkan kekuatan di Australia jauh lebih besar daripada Amerika Serikat. Pada hari olahraga, setiap anak memilih olahraga mereka, tetapi dilarang olahraga lain sampai ia melewati tes berenang 25 yard. Jika tim sekolah bermain pada hari yang sama,
sebagai host tim, maka setiap anak laki-laki di tim sekolah dapat memperoleh poin untuk hostnya. Olahraga kompetitif seperti kriket, sepak bola, dayung, atletik, berenang, dan baseball dikendalikan oleh asosiasi atletik amatir. Sekolah biasanya dikatakan head of ethics. Pada olahraga sore hari, interschool mengadakan untuk keduanya, baik tim laki-laki dan perempuan, dan kejuaraan negara tahunan yang diputuskan dalam olahraga secara terpisah. Di universitas, klub olahraga dijalankan oleh mahasiswa dan interfakulti, dan kontes intervarsity olahraga diadakan, namun tidak ada departemen atletik atau tempat tiket. Olahraga kompetisi, bir, dan bermabok-mabokan merupakan identik dengan cara hidup dengan Australia, yang menjadi tuan rumah Olimpiade ke-16 pada tahun 1956. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat adalah senang berolahraga dan penonton yang ikut serta dalam olahraga. Mereka bergabung dengan klub yang telah dibentuk untuk berbagai olahraga. Bagi pria dan wanita banyak yang berafiliasi dengan asosiasi olahraga negara. Olahraga mereka keterlibatan pelatih profesional untuk permainan yang kompetitif dan memberikan pelatih amatir sukarela. Pertandingan kriket dan pertandingan football adalah hiburan nasional, mungkin menarik 100.000 penonton. Balap kuda yang telah memiliki bersama dan penuh warna sejarah, lebih dari sekadar olahraga di Australia. Itu adalah hiruk-pikuk nasional. Tinju yang populer pada saat itu bahwa Bob Fitzsimmons memegang 3 kejuaraan tinju dunia, sekarang kurang diminati publik. Di Australia, seperti di negara Inggris, kebanyakan tidak hanya bagaimana Anda memainkan permainan, tapi juga apakah Anda memakai pakaian yang tepat juga diperhitungkan. Putih adalah warna untuk tenis, warna krim adalah warna untuk kriket, warna rumah dan warna sekolah dan blazer klub, dasi dan saku biasanya ditampilkan. Warisan Inggris, kehidupan perintis dan iklim yang sejuk memiliki tradisi olahraga yang kuat di Australia. Pimpinan olahraga bangga partisipasi publik di bidang olahraga, tetapi mereka mencatat bahwa kemakmuran dan kendaraan, perjalanan, televisi dan bentuk-bentuk kehidupan komersial yang glamor hiburan mulai berkembang biak menjadi kebiasaan bersantai dan malas. Kekhawatiran ini agak berkurang, namun dengan kecenderungan ke arah partisipasi yang lebih besar dalam olahraga oleh kelompok usia junior. Indonesia, cabang olahraga unggulan di Indonesia yaitu bulu tangkis. Tidak perlu diragukan lagi mengenai prestasi bulu tangkis Indonesia di dunia. Setiap perayaan Olimpiade, Indonesia tidak pernah absen dalam event tersebut. Tak jarang Indonesia meraih medali dari cabang olahraga bulu tangkis di event olahraga terbesar di dunia yaitu Olimpiade. Selanjutnya, pada bagian terakhir yaitu ranking jurnal negara Indonesia dan Australia. Indonesia, keberhasilan dunia pendidikan sebuah negara dilihat dari penelitian-penelitian jurnal yang terpublis internasional. Sedangkan di Australia, sama halnya dengan Indonesia, negara Australia juga melakukan publis penelitian-penelitian di pendidikan mereka di jurnal internasional, walaupun peringkat ranking jauh dari peringkat Indonesia. Ya, itulah tadi pemaparan materi tentang perbandingan sistem pendidikan jasmani di Indonesia dan di Australia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.